Si donat jadul yang telah punah. I don't know why ya. Mungkin karena harga bahan tinggi, harga jual juga ikut naik dan gak ada yang beli teman-teman. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan timbangan, dan di sini aku langsung aja masukin kental manis. Untuk kental manisnya kita pakai 1 bungkus dari Dair ini, dan langsung aja kita tambahkan air. Untuk airnya kita takar dengan kental manisnya itu sebanyak 130 ml. Kalau nggak ada kental manis kalian boleh banget gunakan susu UHT ya. Ini aku manipulasi aja karena biasanya ini pakainya susu UHT, tapi karena susu UHT aku nggak ada, aku pakai kental manis kayak gini. Totalnya 130 gram ya. Lanjut untuk pengembangnya, di sini aku pakai ragi mauripan dan aku pakai 2 sendok teh seperti ini, kurang lebih di 5 graman kayak gitu, kalian bisa lihat sendiri. Dan lanjut di sini aku akan tambahkan susu denkau dan aku menggunakan 1 sendok makan ya teman-teman ya. Nah seperti ini aja, dan setelah itu langsung aja kita aduk sampai semua bahan ini tercampur merata. Untuk airnya aku menggunakan air biasa ya, jadi nggak harus menggunakan air hangat. Dan lanjut di sini aku tambahkan 2 butir telur, tapi untuk telurnya kita nggak pecah lepas, kita cuman ambil bagian kuningnya aja. Caranya seperti apa? Caranya kayak gini aja nih. Jadi biar lebih mudah, kita ambil kuningnya dan kita rolling seperti ini. Kita ganti di cangkang 1 dan di cangkang yang kedua seperti ini. Kalau yang putihnya udah turun, langsung aja kita masukkan atau kita campurkan ke adonan basah seperti ini. Jadi kita pakainya 2 butir telur ya teman-teman ya. Dan kalau telurnya udah masuk semuanya, langsung aja kita aduk sampai dia tercampur merata seperti ini. Kalau udah, langsung aja kita tambah bahan selanjutnya ya. Untuk bahan selanjutnya di sini aku akan tambahkan margarin. Margarinnya aku pakai 30 gram. Nah ini dia, dan ini udah aku tim. Di tim, yang bingung cara ngetim mentega atau margarin seperti ini, caranya kayak gini nih. Kita timbang dulu ya. Kita ambil 30 gram margarin atau kurang lebih 1 sendok makan seperti ini. Nah kalau udah 30 gram, langsung aja kita siapkan magicom atau rice cooker seperti ini, dan kita masukin di dalam sini. Kita tunggu sampai dia mencair. Ini namanya di tim ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang baru tahu di tim itu cuman kayak gitu doang, ya itu namanya di tim teman-teman. Lanjut kita aduk sebentar, kita langsung aja ke adonan keringnya ya. Untuk adonan keringnya di sini aku menggunakan tepung terigu pro tinggi. Jadi langsung aja kita siapin wadah dulu, dan aku juga bakalan timbang di sini biar kalian bisa lihat sendiri. Jadi aku pakai yang cakra kembar yang warna hijau kayak gini nih. Jadi emang khusus dia bikin roti dan lain-lain. Jadi kita gunakan yang pro tinggi seperti ini. Dan untuk tepung terigunya aku menggunakan 250 gram ya. Lanjut kita tambahkan garam cuma sejumput kayak begini. Nah jangan terlalu banyak biar rasanya ada asin-asinnya sedikit. Dan kalau udah, langsung aja kita aduk sebentar seperti ini. Nah ini udah ya teman-teman ya, udah kita aduk sebentar seperti ini. Langsung aja kita masukin adonan basah yang udah kita bikin tadi ya. Nah kita campurkan semuanya seperti ini, lalu kita aduk sampai dia tercampur merata. Nah ini tanpa ulen sama sekali. Jadi bikin donat itu nggak perlu diulen kayak zaman dulu yang harus pakai mixer, yang harus dibanting-banting, yang harus ditarik-tarik. Itu zaman dulu banget ya teman-teman ya. Jadi kalau bikin donat ataupun bikin apapun yang berbentuk dengan ragi, nah kalian bisa contoh bikin seperti ini nih. Sate donat ini memang udah jadul banget. Dulu bikinnya ya kayak gitu, susah-susah gampang. Tapi sebenarnya gampang, cuman susahnya karena ya gitu bagian ulen itu. Jadi bagian donat dan ragi-ragi itu pasti di bagian yang ulen itu yang mereka kadang males untuk bikin donat atau sate donat seperti ini. Nah kalian bisa lihat sendiri ya, ini aku tanpa ulen sama sekali. Kita aduk menggunakan sendok. Kalau dia udah tercampur merata, kita bantu pakai tangan seperti ini biar dia cepet ngadon teman-teman. Maksudnya itu nggak kalis ya. Jadi cukup dicampurkan seperti ini. Jadi yang kering dengan yang basah udah tercampur seperti ini udah. Jadi nggak perlu kalian ulen-ulen lagi. Nah kalau udah seperti ini, langsung aja kita diamkan. Kita tutup dulu menggunakan kain dan kita diamkan selama 30 menit. Nah pakai piring kayak gini juga bisa ya. Minimal 30 menit, 1 jam juga masih boleh. Dan setelah 1 jam nih hasilnya sengembang ini. Kalau udah seperti ini, langsung aja kita buang gasnya.
Jadi di bagian kedua ini kita mau buang gasnya dulu, jadi agak sedikit kita putar ya, apa yang ngomongnya ya, kita adon sebentar seperti ini aja. Jadi kita mau buang gasnya, kita tekan-tekan aja seperti ini nih. Nah, ditarik-tarik seperti ini sambil kita tambahkan tepung di tangan kita biar adonannya tuh nggak lengket teman-teman. Nah, biasanya kan kalau dia habis mengembang seperti ini dia gampang lengket. Nah, biar nggak lengket kalian tambahkan tepung di tangan kalian. Nah, agak sedikit kita ulen sedikit nih ya. Ini nggak ngulen ya, apa ngomongnya, kita campurkan aja ya teman-teman ya. Jadi nggak seperti kayak dulu gitu. Dulu tuh kayak aduh bikin donat tuh repot dan capek, berat banget soalnya. Kalau ini enggak, kita tinggal ngulenin seperti ini aja dan setelah itu selesai teman-teman. Nah, ini ya, kita putar-putar aja seperti ini dia biar nggak lengket lagi ya teman-teman ya. Nah, ini biar nggak lengket lagi, dan kalau udah langsung aja kita potong-potong. Satu adonan kayak gini biasanya jadi 12 piece atau sate kayak gitu ya. Nah, tapi di sini aku bukan bikin lebih jumbo lagi, lebih besar lagi. Jadi kita akan bagi jadi 8 bagian aja. Caranya kayak gini aja, nggak perlu timbangan, cukup kita taburkan tepung terigu seperti ini biar dia nggak lengket. Langsung aja kita belah 2 bagian seperti ini nih. Jadi kurang lebih nanti ukurannya bakalan sama semuanya. Kita belah 2 dulu, lalu kita belah 2 lagi seperti ini. Nah, bagian 2 ini kita potong jadi 2 lagi. Jadi 3 kali potong aja dia udah jadi teman-teman. Nah, jadi dapat 8 bagian ya, atau 8 potong seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita puter-puter. Jadi kita buletin dulu, bagian dalamnya kita keluarkan, bagian yang luar kita masukkan dengan cara kayak gini nih. Kita lebarkan dulu dan kita tarik ke belakang teman-teman. Kita tarik ke belakang seperti ini nih. Nah, caranya seperti ini aja. Jadi ini biar dia tuh apa ya ngomongnya, biar nanti juga hasilnya tuh jauh lebih berserat ya teman-teman ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita buletin semuanya. Kalau udah langsung aja kita bentuk atau kita cetak. Pastikan kalian gunain tusuk sate yang gede atau tusuk sempol seperti ini. Lalu kita bentuk seperti sempol kayak gini. Iya ya, mirip sempol ya. Donat sate itu mirip sempol ya. Nah, ini jajanan jadul teman-teman. Ini udah nggak pernah lihat lagi aku di jajanan pasar. Nggak tahu kenapa, I don't know why ya. Mungkin karena ya itu tadi, harga bahannya tinggi dan harga jualnya melambung, jadinya nggak ada yang beli ya teman-teman ya. Terlihat nggak ada yang beli, padahal ini enak banget. Ini kita diamkan sebentar aja, 15 menit kurang lebih, dan kalau udah langsung aja kita siap goreng. Untuk gorengnya pastikan gunakan api sedang aja biar matangnya sampai ke dalam-dalam. Dan langsung aja kita goreng sampai warnanya kecoklatan ya. Dan ini udah coklat, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Di langkah selanjutnya kita akan kasih topping. Untuk cara ngasih toppingnya tuh kita tambahkan margarin seperti ini. Kalau nggak ada kuas pakai sendok pun jadi ya teman-teman ya. Jadi nggak wajib menggunakan kuas. Tapi kalau pengen lebih hemat, pengen lebih rapi, pakai kuas ya. Dan setelah itu langsung aja kita taburkan atau kita tap-tap seperti ini untuk mesesnya. Untuk mesesnya bebas, boleh menggunakan yang coklat ataupun yang warna-warni seperti ini. Nah, ini donat yang asli teman-teman. Donat asli itu pakai telur ya teman-teman ya, karena biasanya ada donat jadi-jadian. Next aku akan bikin donat jadi-jadian ya, itu bakalan beda banget untuk rasa dan teksturnya. Dan ini donat ini jauh lebih enak dan enak banget lah. Donat yang enak itu ya seperti ini. Ini tanpa lama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, donat itu ya kayak gini. Ini tuh donat banget, manisnya pas, asinnya juga ya pas lah. Ini pas banget rasanya, enak banget. Jadi cukup sekian video kali ini. See you the next video. Thank you. Jangan lupa komen di bagian bawah dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat ya. See you the next video. Thank you.